Video kali ini akan membahas nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan bagi kita semua. Nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki nilai ketuhanan, sila pertama ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk mengakui dan memuliakan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Contoh perilaku yang sesuai, yang pertama, berusaha menjadi anak yang soleh, solehah, atau menjadi anak yang dekat kepada agama. Kedua, mengajarkan nilai-nilai religius akan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengajak teman untuk sholat berjamaah. Terus yang keempat, saling menghormati teman yang berbeda agama. Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki nilai kemanusiaan, sila kedua ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang sama tanpa alasan diskriminasi. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang kedua ini, yang pertama, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri contohnya. Yang kedua, bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua atau orang yang umurnya lebih tinggi daripada kita. Yang ketiga, gemar membantu teman-teman kita yang berada dalam kesusahan. Yang keempat, mentraktir teman untuk makan di kantin kalau misalnya kalian punya rezeki lebih gitu. Terus selanjutnya, membela orang-orang yang tertindas. Yang terakhir, menegakkan HAM sesuai porsinya. Yang ketiga, ada sila Persatuan Indonesia. Memiliki nilai persatuan, sila ketiga ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingannya gitu, mengambil sikap dan solidaritas layak terhadap sesama warga negara. Contoh perilakunya, tidak mudah bertengkar di dalam rumah dan biasa menjaga amarah dan emosi. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki nilai kerakyatan, sila keempat ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara Indonesia. Contohnya, tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya. Yang kedua, menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab dan sayang kepada keluarga. Ketiga, melakukan musyawarah OSIS, contohnya dengan musyawarah. Yang keempat, memilih pengurus-pengurus kelas secara arif dan adil. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk bersifat adil, berjiwa sosial, memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang-orang masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai, pertama, menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga. Yang kedua, menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Ketiga, menjadi ketua kelas yang amanah dan bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Yang keempat, bersikap adil terhadap junior kelas. Moral Pancasila adalah suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur di dalam Pancasila atau ideologi Indonesia. Dengan kata lain, moral Pancasila adalah sikap bermasyarakat yang baik di mana harus dilakukan oleh masyarakat. Nilai moral yang terdapat di dalamnya terdiri dari moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kebangsaan, moral demokrasi, serta moral keadilan. Dari nilai-nilai dasar tersebut lahir nilai-nilai praktis, yakni adil, toleran, solid, saling menghormati, tolong-menolong, tanggung jawab, dan bermusyawarah. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbulnya perpecahan. Tentang moral pemuda masa kini. Perubahan cepat dalam teknologi informasi telah merubah sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan.
khususnya kelakuan remaja Indonesia. Sebagaimana diketahui, dengan adanya kemajuan informasi di satu sisi, remaja merasa diuntungkan dengan adanya media yang membahas seputar masalah dan kebutuhan mereka. Sedangkan di sisi lain, media merasa kaum remajalah yang tepat menjadi konsumen dari berbagai produk yang ditawarkan. Kalau dapat diumpamakan, remaja perkotaan sudah tertular dengan gaya hidup barat. Hal ini terlihat pada remaja mengikuti perkembangan dunia, mulai dari fashion, gaya rambut, casing HP yang berganti-ganti, pakaian dan sebagainya. Selain itu, dengan semakin mudahnya remaja untuk mengakses dunia-dunia luar melalui internet bisa mempengaruhi moral-moral mereka. Dahulu, orang selalu menjunjung tinggi masalah moral. Moral merupakan harga diri seseorang. Jika baik moral seseorang, maka baik pula harga diri seseorang di hadapan masyarakat. Dan sebaliknya, jika moral seseorang itu buruk, maka buruk pula harga diri seseorang di hadapan masyarakat. Karena moral adalah tolak ukur kehidupan seseorang. Bukankah Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi orang-orang yang bermoral? Hal tersebut digambarkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Itulah Islam bagaimana menghormati orang-orang yang bermoral. Orang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.